warahmatullahi wabarakatuh. Adalah baiklah, hari ini saya Ibu Santika Mutri dari SMP M1 Labuan Badas ingin mengadakan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Dela nantinya. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya dulu tentang beberapa hal yang nanti akan Ibu lakukan nanti di kegiatan observasi. Ya, jadi untuk pertanyaan saya itu nanti tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan. Ya, baik Ibu Dela, bisa kita mulai? Boleh. Baik Bu Dela, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang nantinya akan saya observasi? Ya, sebenarnya untuk tujuan pembelajaran itu sesuai dengan materi kelas 7 IPS. Jadi siswa itu dapat menjelaskan potensi sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu siswa itu dapat menganalisis potensi sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia. Baiklah, berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti itu ada dua ya. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya alam dan mengidentifikasikan potensi sumber daya alam. Nah, terus untuk pengembangannya, area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini apa sih? Apa yang akan Ibu capai pengembangannya? Yang arti di sini dari pengembangan sikapnya atau pengetahuannya atau keterampilannya, di bagian mana nanti akan untuk materi ini sebenarnya siswa itu dikembangkan itu tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan juga sikap. Karena siswa itu kan nanti akan dibagi kelompok, jadi kita bisa tahu sikap siswa itu ada yang ego, ada yang enggak, ada yang bisa bekerja sama, ada yang enggak. Kemudian untuk keterampilannya, siswa itu kan nanti akan membuat sebuah LKPD dan di situ ada keterampilan seperti membuat sebuah PowerPoint ya. Jadi PowerPoint, jadi siswa itu nanti akan menggambar, istilahnya akan menggambar apa yang materi yang sudah dijelaskan oleh Terima kasih Bu Dela. Artinya pengembangan di sini bukan saja pengetahuan, tetapi sikap dan keterampilan. Kemudian untuk strategi dari pengembangan sikap ini, Bu Dela akan melakukan perancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa? Jadi untuk strategi pembelajarannya menggunakan model jigsaw. Jigsaw itu kan berkelompok. Nanti siswa akan dikelompokkan, kemudian guru itu akan memberikan materi, dan setelah memberikan materi, maka siswa itu akan berdiskusi. Nah, dari diskusi itu akan menghasilkan sebuah gambaran ya, gambaran potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, setelah berdiskusi, maka nanti siswa akan dipresentasikan. Setelah presentasi, baru nanti guru memberikan tanya jawab dan kesimpulan melalui pembagian kelompok ya. Jadi kegiatan itu untuk melihat sikap, kita bisa melihatnya melalui observasi dari diskusi kelompok yang dilakukan. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Yang saya gunakan itu medianya adalah PowerPoint dan juga menggunakan gambar. Jadi ada dua ya. Kemudian kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Kemungkinan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Berarti nanti Bu Dela hari Kamis nanti saya akan masuk ke dalam ruangan Ibu untuk melihat dan mengamati bagaimana caranya kegiatan atau pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, setelah nanti observasi, kita akan mengadakan percakapan setelahnya nanti ya di pasca observasi. Sebelum saya akhiri, pertanyaan terakhir ini Bu Dela ya. Bagaimana atau apa yang Ibu Dela dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran sebuah media pembelajaran apa yang akan saya gunakan, kemudian strateginya seperti apa, dan semoga nanti ke depannya kita bisa mengolah media pembelajaran dan strategi pembelajaran itu menjadi lebih baik.
Baik, terima kasih Bu Della. Nanti kita akan bertemu di ruangan observasi dan di pasca observasi. Sekarang buka buku paketnya. Kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam itu yang pertama ada sumber daya alam hutan. Ya. Sudah dibuka? Yang pertama, sumber daya alam hutan. Ada hutan produksi. Ada hutan produksi. Jadi contohnya, hutan produksi itu misalkan hutan jati ya. Pohon jati itu kalau kita produksi, dia akan menjadi kayu. Betul sekali, akan menjadi kayu. Kayunya kemudian nanti dibikin apa? Bikin meja bisa, kursi, lemari. Nah, dari situ nanti bisa dijual kembali, menghasilkan uang. Itu yang pertama adalah hutan produksi, itu adalah pohon jati. Yang kedua, ada hutan lindung. Anak-anak di sini pernah main ke Lombok? Ada yang pernah main ke kawasan hutan lindung yang ada di Lombok? Ada yang pernah ke Sembalun? Pernah ya? Di Sembalun udaranya di mana? Dingin. Nah, di sana ada salah satu kawasan hutan lindung ya. Di situ kan banyak pohonnya, indah. Kemudian satwa yang ada di sana itu juga banyak. Itu yang kedua, hutan lindung. Kemudian yang ketiga ada hutan konservasi. Hutan konservasi itu contohnya adalah suaka alam dan pelestarian alam. Nah sekarang Della tanya, sumber daya alam tambang. Contohnya apa? Nikel, batu bara, perak. Kemudian kita ini di Sumbawa. Sumbawa itu berjajar dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Di sana dia ada apa? Ya, tambangnya apa? Tambang emas. Nah, berarti kita dekat dengan kawasan hutan tambang ya, sumber daya alam tambang. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam kemaritiman. Di Labuan Badas ini dekat dengan pelabuhan. Ada yang bapak ibunya nelayan? Ada yang nelayan? Bapak ibunya? Kakeknya ada yang nelayan? Oh, enggak ada di sini. Hebat berarti? Oh ya, ada satu. Rumahnya di mana? Di Kampung Padang. Oh, berarti ada kakeknya atau neneknya? Kakek nelayan ya? Nah, kalau kemaritiman itu berkaitan dengan laut. Berarti mata pencariannya apa? Mencari ikan. Daerahnya di daerah pesisir. Oke. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Siswa nanti akan dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok per anggotanya ya. Jadi untuk tugasnya nanti silahkan mendiskusikan dampak barang tambang, terutama yang sifatnya tidak dapat diperbarui, kemudian dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudian upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam Indonesia tersebut. Sekarang Bella akan bagi, hitung 1 sampai dengan 4 ya. 1 sampai dengan 4. Kemudian nanti yang dapat nomor 1 angkat tangan. Ini ada berapa? Semuanya 6. Berarti nanti ada 8 kelompok ya, sekitar 8 sampai 9 kelompok. Berhitung dari mulai sini. 4. 1, 2, 4, 2, 3, 4. Oke, yang dapat angka 1 angkat tangan. Ada berapa orang? Oh banyak ya. Berarti hitung 1 sampai 7 aja ya. Biar per anggotanya itu sedikit. Jadi hitung 1 sampai
7. Diulangi mulai dari sini. Ayo. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang dapat angka 1 angkat tangan. Ya, berarti ini kelompok kalian. Yang dapat angka 2. Yang dapat angka 3. Ya, ini kelompoknya ya, dilihat nih. Yang dapat kelompok 4. Yang dapat angka 5. Yang dapat angka 6. Yang dapat angka 7. Yang dapat, oke, sudah. Berarti silakan yang dapat angka 1 pindah di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan berpindah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, sekarang kita sebelum memulainya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kalau Budara bilang tepuk 1, kalian bilang one yes gitu ya. Tepuk 1, One yes. oke, berarti kalau tepuk 2, tepuk 2, 1, yes yes. Yesnya 2 kali. Oke, ulangi. Tepuk 1, One yes. tepuk 2, One, two, yes, yes. yang semangat lagi. Tepuk 3. One, two, three, yes, yes, yes. Oke, pintar. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu potensi sumber daya alam. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu apa saja. Coba sekarang sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Angkat tangan yang bisa. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Angkat tangan. Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau emas itu berarti dia tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui apa? Ya. Pohon. Oke, 1. Terus lanjut. Yang biasanya buat jemur pakaian. Matahari. Terus lanjut. Air. Pintar. Angin. Tanah. Apalagi? Banyak sekali ya sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang gratisan. Sekarang sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Emas, batu bara, nikel, timah, minyak bumi, gas alam, perak, intan, dan lain sebagainya. Oke, kemarin kita sudah belajar itu. Sekarang kita akan belajar yang pertama itu siswa harus
sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemandirian. Sumber daya alam hutan yaitu contohnya hutan jati. Sumber daya alam tambang yaitu contohnya minyak bumi, perak, emas, batu, dan pasir. Sumber daya alam kemandirian yaitu contohnya perikanan, energi kelautan, wisata bahari. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, cut ya. Pelajaran kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dipelajari lagi untuk materi setelahnya ya, yaitu kegiatan ekonomi. Nanti dibuka bukunya, dipelajari dulu di rumah, kemudian kita besok minggu depan kita akan belajar kegiatan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf.